Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah UPTD SDI Presrium, Ibu Siti Samia SPD. Yang saya banggakan calon guru penggerak kita Ibu Fitria Buadawe SPD. Teman-teman peserta diseminasi budaya positif yang pada hari ini sama-sama bahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita diberi kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita dipertemukan dalam ruangan yang sederhana ini guna mengikuti acara sederhana webinar mengenai diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita Ibu Fitria Buadawe SPD. Untuk mengefisiensi waktu kita, mari kita awali kegiatan kita dengan doa kepada Ibu Nirtin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mari kita siapkan hati dan batin kita. Kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon terang Roh Kudus. Izinkanlah saya untuk berdoa menurut keyakinan saya. Bagi umat yang beragama Katolik, mari ikuti saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas cinta yang telah kami peroleh daripadamu hingga pada siang hari ini. Kini kami berkumpul di sini untuk bersama-sama melakukan kegiatan pembiasan budaya positif pada UPTD SDI Riau. Semoga terang Roh Kudus-Mu selalu menemani kami sehingga kegiatan ini terlaksanakan dengan baik dan juga lancar. Semua doa ya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita lanjut acara berikutnya, sambutan singkat yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu waktu dan tempat kami. Saya duduk saja, Bapak Ibu. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang beriman, pada tempat yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, maupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berada dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan webinar di SDI Riau ini. Tempat yang berikut patut kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya para pemangku pendidikan di Republik ini yang telah mengadakan program guru penggerak. Dan alhamdulillah suatu rahmat yang berlimpah di sekolah kita ini. Seorang ibu guru teman kita, Ibu Fitri Buadawe ini telah lolos pada seleksi calon guru penggerak angkatan 7 pada tahun kemarin. Dan pada hari ini beliau akan menyampaikan kepada kita semua tentang diseminasi, yaitu
suatu kebiasaan budaya positif di sekolah. Ini sebagai bagian dari tugas beliau ini sebagai calon guru penggerak. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak agar kita mampu mengimplementasikannya dalam tindak nyata kita untuk mendidik, membimbing anak-anak kita sehingga mereka mampu bersikap positif dan ke depan mereka nanti akan menjadi anak yang berkarakter dan berbudi pekerti bobot. Itu saja yang kami mau sampaikan. Semoga kita sama-sama mendengarnya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beranjak ke acara inti pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Fitria Buadawe. Tempat dan waktu kami berikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan UPTD SD Iriung. Sekali lagi, selamat siang. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu Guru yang terkasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, limpahan rahmat dan kasih-Nya. Pada hari yang baik ini kita dapat bertemu muka dalam kegiatan desiminasi budaya positif. Sekali lagi ingin kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru hebat yang mana sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan desiminasi ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngada ada salah satu modul, yaitu modul 1.4, yang mana modul ini tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini selain kami sebagai guru penggerak menjalankan kegiatan kami, jadi kami juga bertanggung jawab untuk membiasakan kembali apa yang sudah kami pelajari kepada teman-teman. Jadi hari ini tentang budaya positif. Kita tahu apa sih arti budaya? Budaya itu kebiasaan-kebiasaan yang kita tahu, kebiasaan-kebiasaan positif. Tentunya budaya positif itu kan memiliki tujuan. Kira-kira untuk apa budaya positif itu ada di sekolah? Jadi sekarang kita tahu bahwa budaya-budaya luar, budaya-budaya asing yang mana sekarang sudah dengan dunianya anak-anak, sudah banyak budaya-budaya yang masuk. Sehingga tugas kita sebagai pendidik memfilter, kita menyaring, kita harus bisa menentukan bahwa budaya ini yang boleh dan budaya ini yang tidak boleh. Oleh karena itu, penting adanya budaya positif bagi kita seorang pendidik. Maka dari itu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, dan bertanggung jawab. Di sini, sebelum kita melanjutkan pada slide berikut, ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Kita menjawab secara serentak saja ya. Baik, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Tidak. Baik. 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca,
membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak di sekolah? Iya. 3, memberikan hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya atau tidak? Iya, oke. Mungkin bisa kita salah satu memberikan alasan apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa? Bapak Ibu Guru bisa kita berikan alasan salah satu? Ya, baik Pak Anton. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi menjawab pertanyaan apakah hukuman itu perlu untuk mendisiplinkan anak. Jadi dalam hal pribadinya saya, kalau itu di nomor 2 pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak di sekolah. Kalau untuk yang pertama bagian atas saya rasa terlalu, istilahnya dikatakan hukuman itu terlalu meluas, terlalu luas. Kalau yang ke nomor 2 itu saya lebih memilih itu karena memang kalau misalnya kita memberi hukuman dengan hal-hal positif, sekalian efek jerahnya sedikit, misalnya kita bisa suruh membersihkan halaman sekolah, itu salah satu faktor juga untuk kebersihan lingkungan. Mungkin dari saya hanya itu saja, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Anton. Tepuk tangan dulu untuk Pak Anton. Baik, mungkin ada yang ingin menambahkan, boleh? Ada yang ingin menambahkan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca, membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak di sekolah. Memberikan hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Baik, terima kasih. Menurut hemat saya dan pengalaman yang pernah kita lakukan selama ini sebagai pendidik, memberikan hukuman positif memang sangat mampu meningkatkan efek jerah. Juga yang kedua, contoh misalnya memberikan hukuman ketika anak misalnya mengucapkan kata kasar, ibaratnya maki. Jadi di situ kita bisa memberi hukumannya menulis 50 kalimat, saya tidak akan maki lagi. Sebanyak 50 kali itu, di samping untuk meningkatkan dia punya minat untuk menulis atau dia punya melancarkan tangannya untuk bisa menulis, juga untuk meningkatkan efek jerah. Mungkin sudah ada yang mau kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya kembali. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Siti. Ya, luar biasa. Nanti kita akan berkembang pada slide berikut. Baik, sekarang kita lihat pada slide berikut. Di sini kita melihat kembali, kita mereview kembali kepada tokoh pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam budaya positif itu pendidik ibaratkan petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Petani memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik adalah petani, sedangkan siswa itu adalah tanaman. Jadi bagaimana kita petani memiliki peranan untuk menjadikan tanaman itu tumbuh subur. Nah, perlu di situ harus ada tanah untuk tempat tumbuhnya tanaman itu harus kita beri benih, kita jaga dari gangguan hama. Jadi itu adalah tugas guru bagaimana mengontrol murid kita agar hal-hal negatif jangan masuk kepada siswa itu. Ya, berikut
Kita lihat kembali pada slide berikut. Nah, konsep untuk kegiatan hari ini, konsep budaya positif diantaranya adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan pria berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga, restitusi. Nah, sekarang ada permainan. Permainan di sini, Bapak Ibu guru akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Nah, tugasnya adalah 2 orang guru, ya, 2 orang kita ini mengepalkan salah satu tangan. Jadi kita mengepalkan salah satu tangan. Coba dibayangkan, kita menyimpan sesuatu di dalam kepalan tangan kita itu sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga, sekuat tenaga karena penting sesuatu itu untuk kehidupan kita. Nah, tugas si B adalah membujuk. Dia membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Ya, coba sekarang Bapak Ibu boleh mengepalkan tangan sambil mungkin ada barang di situ, bisa anggaplah itu barang yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Ya, Ibu coba dibayangkan itu adalah barang yang berharga. Ya, coba. Ya, satu orang boleh mengganggu untuk membuka itu tangannya. Ayo, Pak Anton boleh mengganggu Ibu Sus untuk membuka kepala tangan. Ya, dibuka. Boleh dengan uang. Ya, terbuka, luar biasa. Terbuka. Baik. Terbuka. Ya, terbuka semua dan terbuka. Baik. Nah, sekarang bisa satu orang ke depan. Kita satu orang boleh ke depan, mungkin Ibu Nur, ya. Tadi siapa yang membuka kepala? Coba Ibu Nur, apakah Anda membuka kepala tangan Anda tadi? Apakah tadi Ibu membuka kepala tangannya? Iya, buka. Nah, apakah sekarang lihat mengapa Ibu buka tadi kepala tangannya? Alasannya apa? Karena di dalam kepala tangannya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, kenapa Ibu sampai bisa terbuka padahal itu sesuatu yang sangat berharga? Karena saya ingin mencari tahu apa yang dia kepala. Ibu ingin cari tahu sampai-sampai dia tidak bisa. Ibu tadi merayu dia. Ibu merayu. Saya buka. Karena saya ingin penasaran apa yang dia sembunyi itu. Ya, terus alasan apa tadi sampai Ibu menutup kepala tangan Ibu? Ingin tahu apa yang dia sembunyi. Iya. Baik. Nah, oke, terima kasih Ibu. Silakan duduk. Baik. Sekarang kita lihat siapa yang membuka kepala tangan tadi. Kita semua ya. Tadi sempat membuka. Sekarang lihat apa alasan kalian Bapak Ibu guru menutup kepala tangan. Alasannya karena itu adalah benda berharga. Kita menjaganya. Nah, sekarang kira-kira dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Siapa yang membuka kendali? Diri kita sendiri. Jadi yang memegang kendali untuk mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Baik, sekarang dari kepala tadi, dari permainan tadi, kita masuk pada ilusi. Jadi kita tahu ilusi itu seperti apa ya? Ilusi, hayalan ya, hayalan. Sekarang kita lihat, ilusi itu seperti hayalan. Guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita lihat pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Ya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid-murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, sekarang ada ilusi lagi. Ilusi, khayalan tadi. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berikut, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, tentang kenyataan. Ya, next. Baik, nah, jadi Bapak Ibu Guru sebelumnya, mari kita tanyakan pada diri kita nih, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Kadang kita melakukan sesuatu, contoh, kita mau pergi sekolah. Kadang kita ingin, nanti biar tidak ditegur oleh kepala sekolah, kita cepat-cepat mau ke sekolah. Nah, sekarang kita kembali pada diri kita, coba kita tanyakan, kira-kira kita mendisiplinkan diri itu, kira-kira itu dorongan dari siapa? Apakah dorongan intrinsik atau dorongan ekstrinsik? Ya, dorongan intrinsik, luar biasa. Ya, berikut kita lihat. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru, kita akan membahas tentang konsep disiplin positif, yang mana unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ya, berikut. Dalam budaya kita, maka kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kadang kita melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji. Kadang siswa diharuskan melakukan ini takut dicubit oleh guru. Nah, itu ketidaknyamanan. Nah, sekarang menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh-sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja
Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, berikut Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Berikut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya, bukan ekstrinsik. Lihat, beberapa institusi, organisasi telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yaitu kita tahu sama-sama apa saja? 1. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan karena adanya dari dorongan atau lingkungan dari luar, ataukah kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, berikut. Nah, di sini dari Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi yang biasa ada pada diri manusia, yaitu biasanya dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dalam perilaku manusia. Berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Terus, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya bersifat internal, ya, bersifat internal. Ya, berikut hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita lihat tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam modul ini akan diperkenalkan dengan program disiplin positif, yaitu dinamakan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini Alfred Kohn mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman, tadi ya, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, di sini menurut Kohn tentang tindakan memberikan penghargaan tadi yang nilainya sama dengan menghukum adalah 1, penghargaan tidak objektif.
Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Motivasi dalam diri intrinsik. Jadi yang harus ada itu motivasinya, harus ada. Ya, terus sekarang kita lanjut pada keyakinan kelas. Ya, nah di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, nah kita lihat di sini keyakinan kelas itu kita merujuk pada sebuah kesepakatan. Nah, sedangkan peraturan itu kita memaksa atau tadi seperti kita katakan bahwa kita memberikan peraturan yang akhirnya bukan muncul dalam intrinsik tapi muncul dari luar ya, dari luar. Nah, salah satu prosedur untuk membuat keyakinan kelas itu adalah jadi kita bersama siswa, kita di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah salah satunya yang kita harus buat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Ya, nah, jadi keyakinan kelas tadi kita bisa membuat bersama siswa. Setelah itu kita bisa pajangkan di dinding kelas. Nah, berikut adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sekarang kita lihat kebutuhan dasar ada 5, ya, ada 5 yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti kita butuh makan, butuh minum, itu bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebebasan, kesenangan dan kepuasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, di kelas kita biasa menemukan siswa kita lempar-lempar kertas. Nah, sekarang kita lihat kira-kira kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan dari mereka melempar-lempar kertas. Kadang kita les, mereka masih main lato-lato. Ayo, kira-kira kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan dari situ? Kalau kita lihat dari 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira kebutuhan dasar apa? Kebutuhan mereka ingin memiliki apa tadi? Kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Mereka ingin memiliki apa, Bapak Ibu Guru? Mereka ingin memiliki kebebasan, mereka ingin memiliki kesenangan, ya. Jadi ketika perjuangan itu bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, berikut. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol menurut Jan Rosen dalam bukunya itu yang membukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser-Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Nah, seperti tadi kita menemukan siswa kita main lato-lato saat belajar. Nah, di sini ada 5 posisi kontrolnya. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau atau manajer? Nah, berikut kita lihat. Nah, dari posisi kontrol ini untuk kita memecahkan sebuah masalah itu ada disebut segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada menanyakan keyakinan. Jadi
Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Contoh, tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu contohnya siswa saling menghormati, siswa mendengarkan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan. Nah, kita tanya, di situ ada menanyakan keyakinan. Nah, di situ kita tanya, contohnya si A tadi main lato-lato. Kita tanya, kita panggil dia. Nah, kita tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, si A menjawab, contohnya. Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Kamu ingin orang seperti apa? Itu menstabilkan identitas ya. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kok kamu ditegur dari tadi kok atau dari kemarin tidak rubah-rubah? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Terus kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu bisa kita tanyakan ke siswa untuk menstabilkan identitas mereka. Nah, lihat apakah cara? Nah, ini validasinya. Validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita memberikan solusi kepada anak. Ya. Nah, berikut untuk melihat lebih rincinya ada tayangan, bisa kita saksikan sama-sama. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan kita sudah terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa
nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah kan, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam waktu teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, sebelum berpindah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih jabatan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan sulit dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi ilustrasi ya. Ilustrasi tentang 5 posisi kontrol kita ya sebagai guru. Nah, dari tayangan tadi, kira-kira kita sebagai guru ingin memilih posisi kontrol yang mana? Sebagai apa? Sebagai manajer. Ya, jadi tugas kita dari 5 posisi kontrol itu sebisanya kita harus bisa sebagai manajer. Nah, sehingga kita menjadikan lingkungan ini menjadi lingkungan yang menyenangkan dan anak-anak pun tumbuh menjadi pribadi yang bahagia. Ya, jadi mungkin itu sekilas tentang budaya positif yang mungkin harus kita lakukan di sekolah kita, mengingat bahwa profil pelajar Pancasila siswa itu harus merdeka. Merdeka itu berarti tidak boleh ada intimidasi atau tekanan-tekanan dari pihak luar. Jadi kita mendorong mereka untuk selalu berbuat secara intrinsik ya, dari dalam diri mereka. Semangat dari dalam diri mereka. Tugas kita adalah terus sebagai petani tadi, terus memberikan siraman, menyirami tanaman itu agar tanaman itu dapat tumbuh subur. Ya, mungkin itu saja
diseminasi yang dapat saya paparkan pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini dapat membawa manfaat untuk kita sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi mari kita beri aplaus yang meriah kepada calon guru penggerak kita, Ibu Fitri. Keren ya teman-teman. Luar biasa. Tadi saya juga bingung apa sebenarnya diseminasi budaya positif. Tapi kita sudah menyimak dengan baik. Bahkan juga posisi kontrol tadi saya juga pasti kita juga merasa yang mana saya gimana bagaimana ya. Itu sebenarnya introspeksi untuk kita ya teman-teman, mengenai untuk kita semua lima posisi kontrol. Terima kasih Ibu Fitri. Saya jadi ingat tadi dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada kedisiplinan yang kuat. Pertanyaan, sudahkah kita melaksanakan disiplin itu teman-teman? Oleh karena itu kami masih memberikan kesempatan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan peneguhan pada Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ini peneguhan ini bukan untuk teman-teman saja, tapi untuk diri saya sendiri. Ke depan nanti setelah kita mendengar pemaparan dari kita punya calon guru penggerak hari ini, juga dengan melihat ilustrasi yang sempat ditayangkan di monitor tadi, ini saya sangat mengharapkan untuk kita semua bahwa ke depan marilah kita berubah, kita punya paradigma, pola pikir, pola asuh, seperti apa yang mau kita buat yang tidak menjadikan anak itu penakut ataupun merasa bersalah ataupun yang lainnya yang negatif. Tapi marilah kita menjadikan anak itu anak yang berbudaya, berkarakter, disiplin dalam setiap pikiran dan tindakannya ke depan nanti. Semoga, terima kasih untuk kesempatan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembali. Kita tepuk tangan. Ya teman-teman, karena kita sudah diberi peneguhan oleh Ibu Wakasek, bagaimana kita tutup kegiatan kita dengan doa kepada Ibu Mertin, kami berikan di sini. Mari kita tutup kegiatan webinar siang hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Sumber Pengharapan, terima kasih karena pada siang hari ini kami bersama-sama mengikuti webinar dengan tema penghiasan budaya positif pada UPD SDI Riau. Sebuah kegiatan webinar yang kami laksanakan pada siang hari ini dapat kami tuangkan dalam proses belajar kami yang akan datang, sehingga menghasilkan siswa yang berbudaya positif. Semua doa ini Bapak akan serahkan ke dalam tanganmu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menjalankan disiplin positif, saya sangat senang dan teman-teman saya sangat senang. Kami menjadi disiplin dan tertib. Terima kasih kepada pemerintah, terutama kepada para petinggi pendidikan di Republik ini yang telah meluncurkan program
guru penggerak, dan kebetulan di sekolah kami ada seorang ibu guru, Ibu Fitri Podare, lolos dalam seleksi guru penggerak tahun kemarin. Maka sangat bermanfaat di sekolah kami dengan adanya guru penggerak ini, terutama tentang penerapan budaya positif sekolah, di mana murid-murid kami yang sebelumnya jarang sekali untuk menerapkan budaya positif, tetapi sekarang dengan keyakinan kelas yang dibuat, mereka sudah mulai menerapkan keyakinan budaya positif, terutama ketika pagi sudah sering sapa, salam, mencium tangan Bapak Ibu guru bila mereka tiba di sekolah. Dan untuk Bapak Ibu guru yang sebelumnya fungsi kontrolnya sebagai penghukum sehingga membuat anak itu merasa takut, sekarang mereka sudah mulai menerapkan fungsi kontrolnya sebagai manajer, sehingga anak merasa leluasa, bebas, dan penerapan budaya positif juga sudah semakin meningkat, semakin baik. Terima kasih.